Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 25 Desember 2021. Mari kita mau mengangkat syukur kita kepada Tuhan, karena Allah sudah menyatakan kasih karunia kepada kita melalui peristiwa Natal. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena dalam kasih karunia-Mu, Bapa sudah menjumpai kami melalui peristiwa Natal. Karena itu kami mau mengucap syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat lainnya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Selamat Natal. Shalom. Kita sebagai umat Tuhan harus menyatakan syukur dan sembah kita dengan sungguh-sungguh total ke hadapan Tuhan. Karena Allah berinisiatif untuk mendekati kita umat manusia yang berdosa dan hidup di antara kita. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian pada kisah penciptaan, Allah begitu dekat dengan manusia yang telah Dia ciptakan menurut rupa dan gambarnya. Akan tetapi ketika manusia memilih, menentukan pilihannya sendiri, dan tidak lagi mau dengar apa kata Tuhan, maka manusia mengalami kegagalan, jatuh di dalam dosa, dan Allah telah menyuruh manusia keluar dari Taman Firdaus, dan Allah menutup jalan masuk kepada kehidupan itu dengan kerup dan pedang yang bernyala-nyala. Dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-24. Dan manusia diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan sendiri, memutuskan apa yang terbaik. Tapi pada akhirnya manusia harus berhadapan dengan berbagai kemelut hidup, penderitaan, bahkan kematian. Manusia menjadi pribadi-pribadi yang saling membinasakan satu dengan yang lainnya. Dan dalam perjalanan waktu, Allah tidak mau membiarkan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu bergumul sendiri dengan kehidupannya, dan pada akhirnya harus mengalami kebinasaan kekal. Itulah sebabnya Allah mengambil langkah. Allah berinisiatif untuk mendekati manusia yang berdosa itu, dan mau hidup di antara manusia yang berdosa melalui kehadirannya di dalam peristiwa Natal. Ini adalah sebuah tindakan yang amat mulia, sangat luar biasa, karena Allah Sang Maha Kudus itu
berkenan merendahkan diri dan menemui ciptaannya yang telah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya kita harus memuji namanya dengan syukur dan dengan sungguh-sungguh, karena Allah mencari kita, Allah menemui kita, dan Allah mau berkarya untuk keselamatan kita, umat manusia. Kita ingat bahwa setelah Allah memerintahkan manusia keluar dari Taman Firdaus dan menjalani kehidupan sendiri, maka Allah nampak begitu jauh dan tidak dapat dikenal dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Tetapi setelah kedatangannya melalui peristiwa Natal, Allah itu begitu dekat dengan manusia, karena dia hidup di antara manusia dan dia berkarya untuk keselamatan umat manusia. Melalui peristiwa Natal, Allah yang begitu jauh dan tidak lagi dikenal itu ternyata dikenal oleh manusia di dalam kehadirannya melalui Yesus Kristus. Sehingga di dalam Injil Yohanes kita belajar apa yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa mengenal aku, ia mengenal Bapa, sebab aku dan Bapa adalah satu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam peristiwa Natal Allah tidak ingin menjadi Allah yang begitu jauh dan tidak dikenal dan ditakuti oleh manusia. Allah yang tidak terjangkau oleh manusia. Tetapi melalui peristiwa Natal, Allah menjadi Allah yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Ketika Allah berinisiatif untuk menemui manusia melalui kandungan Maria yang masih perawan pada waktu itu, Yusuf yang saat itu menjadi tunangan dari Maria berencana secara diam-diam untuk menceraikan Maria karena kehamilannya di luar kehidupan mereka sebagai suami istri. Karena memang pada zaman itu masa pertunangan belumlah menjadi masa di mana orang dapat melaksanakan kehidupan mereka, melaksanakan tugas sebagai suami istri di masa pertunangan. Masa pertunangan itu masih masa di mana laki-laki dan perempuan tetap memelihara kekudusan hidup mereka sebagai manusia gambar Allah. Itulah sebabnya ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya mengandung, dia berencana untuk menceraikannya secara diam-diam. Karena dia tidak mau menyakiti tunangannya Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika dia sedang merencanakan hal itu, Allah datang melalui malaikat dan mengingatkan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Dan dia akan dilahirkan. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Karena dialah yang ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf, maka Yusuf mengambil peran untuk dia mengambil Maria sebagai istrinya dan menjalani kehidupan bersama dengan dia tanpa melakukan persetubuhan dengan Maria sampai kelahiran itu terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang apa yang dilakukan oleh Allah melalui peristiwa Natal adalah sebuah langkah yang melampaui logika dari manusia.
Itulah sebabnya kalau kita belajar di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-33, Rasul Paulus berkata demikian, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Dan ini hanya dapat bisa diterima dan dimengerti di dalam bimbingan Roh Kudus. Memang Allah begitu mengasihi kita umat manusia, sehingga sekalipun kita telah gagal dan jatuh ke dalam dosa, tapi kita tetap menjadi manusia miliknya di hadapannya. Karena itu Dia dengan rela mengambil langkah untuk mendekati kita manusia dan hidup bersama dengan kita dalam kehadiran Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, maka peristiwa Natal hendak mengingatkan kepada kita bahwa Allah hidup bersama dengan kita. Allah ada di antara kita. Karena itu Allah mengetahui segala sepak terjang dari kehidupan kita manusia. Allah bahkan bukan saja hidup di antara kita, tapi Allah juga hidup di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Itu berarti tidak ada sesuatu apapun yang kita kerjakan dan kita akan sembunyikan di mata Allah. Sebab Dia mengetahui secara persis semua gerak-gerik kehidupan kita manusia. Apapun yang kita kerjakan, baik di rumah, baik di tempat kerja, baik itu di pasar, di kantor, di jalan, dimanapun kita berada, Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Dan karena itu Dia tahu persis apapun yang tengah kita kerjakan di dalam keseharian hidup kita. Itulah sebabnya melalui peristiwa Natal ini sekali lagi kita diingatkan sebagai manusia gambar Allah di tengah-tengah kehidupan dunia, bahwa Allah hidup bersama-sama dengan kita. Allah mendampingi kita dan menjalani kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kita tidak perlu takut terhadap berbagai situasi dan kondisi kehidupan yang sedang menerpa kehidupan kita. Karena itu melalui peristiwa Natal, paling kurang dua hal yang dapat kita ingat dengan baik. Pertama, karena Allah bersama-sama dengan kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Atau kekuatan dan kuasa apa yang akan dapat mengalahkan kehidupan kita? Sebab jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun kekuatan yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Karena itu, percayakan hidup kita secara penuh ke dalam tangan Tuhan. Dan lakukan segala perkara kehidupan seturut dengan kehendak-Nya. Sehingga kita benar-benar menghormati Allah di dalam hidup ini. Ingatlah, Dia begitu mengasihi kita. Dan Dia mencari kita. Dia bertemu dengan kita. Dia hidup bersama dengan kita. Dia hidup di dalam diri kita. Supaya kita tidak mengalami kebinasaan kekal. Tapi kita diselamatkan. Dan mendapatkan bagian di dalam kekekalan. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Allah begitu baik dan bermurah hati dengan kita. Dan mau hidup bersama-sama dengan kita. Dan ingatlah, Yesus yang hadir melalui peristiwa Natal adalah Allah. Dia bukan manusia biasa. Dia bukan sekedar anak tukang kayu dari Nazaret. Dia adalah Allah. Sekali lagi, Yesus telah menegaskan, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu.
Hal yang kedua yang perlu kita ingat, bahwa karena Allah hidup bersama-sama dengan kita, Dia tinggal bersama-sama dengan kita, bahkan hidup di dalam diri kita, maka segala perkara kehidupan yang hendak kita kerjakan haruslah perkara-perkara kehidupan yang mempermuliakan namanya. Jangan pernah kita melakukan perkara-perkara kehidupan yang mencederai Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat, jangan sampai kita hanya menikmati berbagai kekayaan yang telah Allah karuniakan kepada kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini dan tidak menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Ingatlah, Yesus adalah Allah. Firman Allah berkata bahwa di dalam Dia segala sesuatu telah diciptakan, di dalam Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Itu berarti semua yang ada di atas dunia ini adalah miliknya, dan Dia mempercayakan itu menjadi sesuatu yang kita kelola untuk kesejahteraan hidup kita di bumi ini. Jangan sampai kita menikmati berbagai kekayaan dalam dunia dan tidak lagi dapat menghormati Tuhan sebagai pemilik dari segalanya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, ingatlah, hormatilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kerjakan bagian-bagian yang terindah untuk mempermuliakan namanya dari hari ke hari di dalam hidup kita. Jangan lengah, jangan pernah lalai, apalagi melupakan Tuhan dan membelakangi Yesus di dalam kehidupan kita. Ingatlah, Dia datang demi dan untuk keselamatan kita. Karena itu, hormati Dia, fokus kepada Dia, jalani kehendaknya demi dan untuk keselamatan kita, baik di bumi ini maupun di dalam kekekalan sorga rumah Bapa. Tuhan sangat mengasihi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebab Bapa mencari kami dan berjumpa dengan kami. Bapa hidup bersama-sama dengan kami. Bapa menjadi Immanuel, Allah beserta dengan kami. Bahkan Bapa tinggal di dalam diri kami dalam Roh Kudus, sehingga hidup kami benar-benar adalah milik-Mu, ya Bapa. Kiranya Bapa menolong kami, sehingga kami tidak melupakan Tuhan. Kami menjauhkan roh kesombongan di dalam diri kami, tapi sungguh-sungguh kami terpaut kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Terima kasih untuk Allah telah berjumpa dengan kami dan melakukan karya besar untuk keselamatan kami di bumi ini, ya Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat sebentar kami akan beristirahat malam, tapi kami mau berdoa supaya kami dapat menjalani malam ini dengan sungguh-sungguh malam yang penuh hikmat, sehingga kami tidak menyia-nyiakan malam pemberian Allah ini dengan kehadiran Allah bersama dengan kami, dengan mengisinya dengan tindakan-tindakan dan aktivitas-aktivitas yang tidak mempermuliakan nama-Mu. Biarlah malam ini kami hormati, kami hargai, dan kami dapat jalani itu di dalam kekudusan hidup. Sebab Engkau telah datang untuk menguduskan hidup kami demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu biarlah setiap kami orang tua, anak-anak, opa dan oma memanfaatkan malam ini sebagai malam yang berharga. Malam di mana kami hidup bersama dengan Kristus. Dan kami mengisi perkara-perkara hidup kami dengan perkara-perkara yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam pembaringan malam ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Selamat malam, selamat Natal, dan jalani malam ini dengan penuh hormat kepada Tuhan. Tuhan pasti melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.